Halo teman-teman, saya Indonesia. Untuk saat ini kita berada di Dusun Dalangan. Kita berusaha untuk menyambangi salah satu pelaku pengrajin UMKM yang ada di dusun ini. Halo, selamat pagi Mas Anang. Halo. Wah, kayak opo iki? Wah, suara ketok, piye kabare, sehat? Sehat. Alhamdulillah Kok sehat. jangan di gunung ngono apa iki? Ya, kebetulan kita lagi jalan-jalan. Tanpa sengaja kita melihat Mas Anang lagi iya. utek-utek. Utek-utek, ya. Oke. Tak sampai ya? Oke, monggo. Bikin apa ini Mas Anang? Bahan untuk pulpoin. Nah, ini kan biasanya kalau di tempat lain biasanya kan kayak gini, cuma untuk bahan bakar untuk memasak. Tapi di Kebon Sari sini kan ini menjadi nilai jual yang sangat tinggi karena memang dibuat untuk kerajinan. Kreatif, bisa memanfaatkan sesuatu yang harusnya jadi limbah, bisa berpotensi mengucurkan cuan. Ya, kan yang ramah lingkungan dan sebagainya. Oh betul, oh iya Pak, jadi ya, Ini benar-benar. sangat perfect untuk dibikin kerajinan juga. Jalan berapa tahun? Sekitar 13 tahun ya. Oh iya. Selain pensil, apa wae Mas Anang? Ya 3W kayak gantungan kunci, terus gelang, tirai, tas, koiling Mas. Apa kuwi? Koiling itu dari bilah bambu. Oh, serutan. Ya, serutan. Oh, serutan. Iki kok digawe sampean kok dhewean? Iki kanca-kanca digarap ning omah. Oh, freelance-an. Iya lah, nyoba. Jajal, tak jajal aku. Iki kure. Tangan kiri, tangan kiri. Oh iya. Ini tak coba ya Mas. Ya, monggo. Ini. Oh. Wah, angel ternyata. Wah, ternyata susah juga bikin. Kalau kita cuma melihat enteng kepenak yang lakoni angel, Dek. Terus nilai jual dari satu pulpen yang udah jadi, itu berapa biasanya, Mas? Biasanya kalau kita jual untuk di tempat wisata dengan harga kita dia nih, itu sampai 20.000 sampai 30.000 juga. Tapi kalau nanti reseller harganya ke 20.000 per kodi. Untuk souvenir pernikahan biasanya kita jual dengan harga 2.000 per piecesnya, itu sudah termasuk Iya. sama ada brand di pulpennya itu. Contohnya ya ono sih tadi. Depannya nanti ada yang minat dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa produk dari kami, ada MBZ juga, terus ini gantungan. Dusun gini ya termasuk sentral, Mas. Kerajinan dari bambu. Ya. Bahkan di Kebon Sari sini kan itu peringkat kedua, tanian dan kerajinan. Satu pagi ini nilai jualnya berapa, Mas? Kayak gini 15 ribuan. 15.000. Ya. Kalkulasinya kalau dijual lagi dari mentah sampai jadi ini, kira-kira menutup nggak harga segitu? Kalau di kami sih menutup karena memang untuk harga reseller ataupun biasanya kan untuk kita kulaan ya, itu biasanya ngambilnya banyak tapi punya sedikit. Oh gitu, iya. Kalau ini juga sama Sama itu biasa dari Nyamge. Sekarang memang lagi ramah lingkungan, teman-teman lagi banyak. Sekarang packaging pakai ini, meskipun yang ini kita belum karena memang permintaan pasar, mereka masih pakai plastik yang ini, tapi yang untuk packaging keseluruhan kita pakai yang ini alami. Terus yang tadi dikatakan Mas Anang perut bambu itu ya, seperti apa bentuknya Mas? Mantap, mantap. Ini dari teman-teman anak-anak muda kan sekarang. Wah itu hasil karya pakai tangan, manual. Nggak ada sedikit pun campur mesin, nggak ada? Nggak ada, cuman mesin untuk mungkin sekitar untuk alat iya wajar ya. Melilit sampai yang kelihatan sampai bentuk dan sebagainya itu pakai skill tangan. Tinggi nih. Ini segini bisa nyampe berapa ini Mas? Kalau yang ini kalau di pasaran? Pasaran ini 450. Ya ini 350. Sebanding dengan sebanding. Iya. Terus selama ini yang Mas Anang rasakan dengan Mas Anang sudah berkecimpung di dunia UMKM kerajinan bambu, gendala apa yang kira-kira Mas Anang rasakan? Kalau kendala selama ini di pemasaran ya. Pemasaran. Apalagi ketika kemarin saat pandemi itu memang wisata, semua pernikahan semuanya tidak bisa untuk operasi, kita memang benar-benar vakum. Apalagi sekarang dengan naiknya tiket di Candi Borobudur. Nah, itu kan memang sekarang di zonasi Kebon Sari termasuk zona 3. Itu pengunjung tidak sampai di sini, Mas. Oh, gitu. Tidak sampai di sini, mungkin hanya di zona 1 2 itu pun
tidak semua UKM yang dikunjungi untuk wisatawan. Berani sewu ya? Ya. Termasuk kayak ada sarana transportasi VW, andong dan lain sebagainya, belum ada yang masuk ke daerah sini. Belum. Karena memang dikatakan dari teman-teman VW jarak kita terlalu jauh dan mungkin harus ada ibaratnya kayak wisata minat khusus kali ya. Oh, terus harapan Mas Anang sendiri gimana? Apa yang diinginkan Mas Anang? Kalau keinginan saya pribadi sih untuk pengunjung diratakan ya. Meskipun jarak terlalu jauh, tapi di sini ada potensi. Barangkali memang pengunjung kan butuh referensi yang lain. Oh, yang begitu. tinggal Ya. kayak gitu. Kita kerjasama dengan Pemda ataupun level agent. Oh, level agent. Ya, siap. Selain ini produk dari bambu ini masih ada lagi, Mas? Ada gelang. Tahu nggak warna coklatnya dibikin gimana caranya? Warna coklat ini warna digoreng. Oh, digoreng, disangrai gitu. Enggak, pakai minyak goreng. Pakai minyak goreng langsung. Iya. Tapi kita menggunakan memang kalau istilah DKM namanya jelantah. Oh, jelantah. Jadi minyak yang udah dipakai Itu ada buang sia-sia. Iya. Juga. Nah, warna coklat sampai tekstur warna hitam itu tergantung dari permintaan. Oh, gitu. Nah, dari kalau yang memang untuk warna hitam dia digoreng agak kegosong-gosongan. Iya. Kayak ini cuma setengah matang. Oke. Kita sering lihat juga ini Mas Anang di tempat wisata Borobudur dulu, tapi kalau setelah pandemi kita jarang lihat ini. Kebanyakan orang yang biasanya itu kulak ataupun grosir di tempat kami jualnya bukan di Candi Borobudur lagi, tapi mereka di tempat-tempat destinasi yang dikunjungi oleh VW. Oh, iya. Dan sekarang untuk kunjungan wisatawan yang di Borobudur sendiri udah mulai berkurang, malah lebih banyak ke area kawasan Borobudur. Besok-besok kalau ada wisata mau beli souvenir atau apa, bisa langsung ke Mas Anang. Di sini produknya juga banyak. Ada gantungan kunci, ada ballpoint, ada apa ini? Coiling. Iya. Bahan bakunya dari serut bambu yang harusnya udah jadi limbah, dimanfaatin sama Mas Anang jadi coiling gitu. Terus iki kok aku delok-delok kok kok ini kok rada kepiye ngono sampean iki kok apa kurang dana apa kepiye ta sini? Ojo seru-seru toh. Saru. Karyawane piro, Mas? Aku sing sadurunge pandemi kan wong 10, Mas. 10 kan lho. Sebelum pandemi, terus setelah pandemi. Sebelum pandemi itu biasanya per hari bisa menghasilkan berapa kodi? Sebelum pandemi itu satu hari itu bisa 100 kodi. Omsetnya? Sebelum pandemi mungkin dalam satu bulan itu hampir di rata-rata 8 sampai 10 juta. Wedan. Setelah pandemi rasa tomong wis rasa langsung. tomong. Wis meduna wis ngerti kira-kira wis kena. Ya, karena memang kemarin aja pandemi itu ketika pandemi yang buat modal, buat kulaan dan sebagainya habis untuk makan. Untuk generasi muda teman-teman anak-anak muda jangan meninggalkan produk-produk lokal ataupun kebudayaan yang ada di desa masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan nenek moyang kita yang telah terdahulu memperjuangkan untuk kemakmuran kita bersama. Jangan lupa tetap semangat tanpa sambat.